teman-teman, kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita akan cerita kembali mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Teman-teman, siapa saja orang yang bisa mengalami gangguan kecemasan dan asam lambung? Dulu teman-teman, pengalaman saya pikir orang yang mengalami asam lambung yang disertai dengan kecemasan itu adalah saya sendiri. Karena saya belum tahu ya kalau ada orang yang mengalami gangguan kecemasan karena asam lambung gitu ya. Karena waktu di awal saya mengalami gangguan kecemasan itu kan saya seperti aneh gitu ya, seperti orang aneh gitu. Jadi saya pikir yang mengalaminya itu cuma saya gitu. Saya merasa saya itu sendirian. Sepertinya tidak ada orang lain yang mengalami hal yang sama seperti saya. Tetapi setelah saya melihat dan mendengar, ternyata ada banyak sekali orang di dunia malahan ya teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan ini yang karena asam lambung. Ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Saya banyak sekali menjumpai orang-orang di sekitar saya dulu sewaktu saya kerja. Saya banyak sekali menjumpai orang yang mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan dari asam lambung. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, sama ya teman-teman. Tidak pilih usia juga, dari yang anak-anak sampai yang usia dewasa. Bukan hanya di tempat kita ataupun di daerah kita teman-teman, di negara kita, di seluruh dunia banyak sekali orang yang mengalami gangguan kecemasan yang berasal dari asam lambung. Dan ini adalah bukan penyakit langka ya teman-teman, bukan penyakit yang baru, tetapi penyakit asam lambung yang disertai dengan gangguan kecemasan ini adalah penyakit yang sudah umum teman-teman, bahkan sudah ada sejak dulu ya. Karena penyakit ini kan sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pola hidup, pola makan, dan pola pikir kita. Jadi sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa banyak sekali orang yang mengalami gangguan kecemasan yang berasal dari asam lambung itu. Jadi teman-teman, jika teman-teman yang baru mengalami sakit ini, ataupun mungkin teman-teman yang sudah mau sembuh ataupun yang sedang parah sekarang, teman-teman itu tidak sendirian ya, karena sangat banyak sekali orang yang mengalami sakit ini. Bahkan teman-teman, dari orang dewasa ataupun orang anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, apapun profesi orang, sangat banyak sekali yang mengalami ini. Dulu saya pikir cuma saya gitu ya, tapi ternyata dari petugas medis atau tenaga kesehatan, dari aparat polisi atau tentara gitu, banyak sekali yang mengalami sakit ini teman-teman. Karena itu berhubungan dengan pola hidup kita ya, dengan keseharian kita. Bahkan saya banyak juga menjumpai ada polisi, ada guru gitu ya teman-teman. Bahkan ada anak-anak, saya pernah menjumpai anak-anak asam lambung yang disertai dengan kecemasan teman-teman. Bahkan anak itu umurnya sekitar 7 atau 8 tahun. Karena saking parahnya asam lambungnya teman-teman, anak itu biasanya sering dirawat inap ya teman-teman di rumah sakit, karena asam lambungnya itu sering meningkat. Kalau menurut orang tuanya itu karena pola makannya teman-teman. Karena kalau anak-anak itu kan sangat susah sekali makan ya teman-teman. Jadi bisa dengan mudah mengalami asam lambung atau GERD ya. Asam lambungnya itu naik ke atas gitu ya, naik di tenggorokan. Itu yang disebut dengan GERD ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang sekarang merasa sendirian gitu ya, merasa sakit ini tidak ada orang lain yang merasakannya, teman-teman itu tidak sendirian. Dan kalau pengalaman saya dulu ya,
saya itu sering kali teman-teman mencocokkan penyakit yang saya alami itu dengan orang lain, baik itu orang yang mengalami sakit yang sama ataupun tidak. Jika orang itu mengalami keluhan yang sama atau sensasi yang sama dengan saya merasa saya itu aman gitu ya teman-teman. Saya merasa tenang. Jadi seandainya saya cemasnya naik dan ternyata ada juga orang yang sama yang pernah juga mengalami hal yang sama, atau saya pernah mendengar dia bercerita, saya itu ingat dengan omongan orang tersebut. Jadi saya ada rasa tenang, ada rasa aman. Tapi jika ada hal yang tidak orang lain rasakan, misalnya sensasi saya, misalnya saya merasakan salah satu dari sensasi asam lambung ini, tetapi orang lain tidak merasakannya, saya merasakan hal yang orang lain tidak rasakan, di situ kecemasan saya pasti naik teman-teman. Asam lambungnya pasti naik, kecemasannya pasti kambuh ya, pasti muncul kecemasannya. Jadi buat teman-teman, jangan mencocokkan diri dengan orang lain, baik orang lain yang mengalami sakit yang sama ataupun tidak. Karena kalau teman-teman berusaha mencocokkan keluhan teman-teman dengan orang lain, teman-teman itu akan kepikiran. Karena kalau sakit asam lambung yang disertai kecemasan ini, sensasinya itu kan ada banyak sekali teman-teman. Orang bilang sakit ini adalah 1000 rasa ya, karena banyak sekali sensasinya, ada banyak sekali keluhannya. Misalnya contoh, dari 10 sensasi asam lambung, misalnya saya mengalami keseluruhannya. Kemudian ada teman saya misalnya cuma merasakan sensasinya itu cuma 7 sensasi itu yang dirasakannya. Karena kan setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang merasakan keseluruhannya, ada yang merasakan, ada yang tidak dirasakannya gitu ya. Belum tentu 10 dari sensasi itu dirasakan semua. Jadi kalau misalnya teman saya ini bercerita, dia cuma merasakan ada 8 kesamaannya dengan saya. Yang 7 misalnya, maaf, ada 7 misalnya. Saya ada 10, jadi yang 3 ini saya itu merasa saya akan mencocokkannya, dan saya merasa saya itu mengalami penyakit yang lain gitu ya teman-teman. Kenapa teman saya sama-sama asam lambung atau menderita kecemasan, kenapa yang 3 itu tidak dirasakannya gitu. Jadi saya akan berusaha mencocokkan. Itu akan membuat saya semakin cemas, semakin panik. Jadi berhentilah teman-teman ya untuk mencocokkan apa yang kita rasakan dari keluhan kita itu dengan orang lain. Karena sakit lambung ini bisa dirasakan, bisa dialami oleh semua orang, bukan cuma kita. Apapun profesinya, apapun suku, budaya, agamanya ya teman-teman, bisa dirasakan oleh semua orang. Kalau tidak, kalau hidupnya, maksudnya pola makan, pola hidupnya, pola pikirnya tidak benar. Dan faktor penyebabnya itu tidak selalu sama teman-teman. Mungkin ada yang gara-gara faktor makan, mungkin ada yang dari pola pikirnya. Ada banyak sekali ya teman-teman faktor yang menyebabkan kita mengalami asam lambung dan gangguan kecemasan ini. Buat teman-teman yang sekarang berjuang, semangat ya teman-teman, semangat. Kita tidak mengalami sakit yang langka, kita tidak mengalami sakit yang aneh gitu ya. Ini bukan, jangan kita pikir ini sakit berat gitu ya. Ini bukan sakit berat. Berat jika kita tidak semangat untuk sembuh. Anggap saja sekarang kita itu sedang berusaha memperbaiki diri gitu. Selama kita sakit ini, anggap saja kita memperbaiki diri. Jadi setiap ada sensasi itu, oh ternyata ada kekurangan ini dari makanan, dari pola pikir, pasti ada peningkatan gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, tetap semangat ya, terus semangat setiap hari, setiap bangun tidur, semangat terus untuk sembuh. Jalankanlah pola pikir, pola hidup, pola makan yang sehat ya teman-teman. Belajar terus setiap hari. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Terima kasih sudah mensubscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini kepada orang lain. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi orang lain, teman-teman. Terima kasih banyak, teman-teman.